Yang Mas Bro, lagi panen apa namanya ini? Sayur apa? Ini namanya sayur selada. Oh, sayur selada. Selada. Apakah ada ciri-ciri khusus sudah bisa dipanen? Kalau bisa cerita dikit. Kalau selada Ya. untuk selada 45. Oh, gitu. Ya, dengan Hmm. ciri-ciri daunnya sudah Oh. lebar, bobot sudah tercapai. Nah, khusus untuk saya menerapkan di sini bobot. Oh, gitu. Nah, jadi kalau bobot untuk pertanaman sudah di atas 120, saya panen. Oh, atau mungkin ada berdasarkan kriteria konsumen pasar gitu ya? Iya, itu kita sesuaikan juga. Oh, gitu. Contoh- Ini umur berapa untuk kali tanaman ini? Kalau Sudah. pribadi saya enggak pernah catat umurnya. Oh, gitu. Nah, jadi pokoknya saya timbang, ternyata masuk bobotnya, panen. Oh, gitu ya. Artinya untuk- kondisinya sudah layak Sudah kira-kira ya layak. dipanen. Oh. Pribadi saya, tapi itu jangan ditiru ya. Iya, iya, iya. Kan Kalau ini dari kondisi tanamannya ini kan sehat. Iya. Apakah ada perlakuan khusus ini pakai pestisida apa non pestisida ini Kalau kan? ini Ya. non pestisida, makanya Oh, berarti- ada 1-2 tadi yang ada Ya. ulatnya di dalam. Oh, jadi berarti ini motonya kesehatan yang utama ya. Ya, betul. Tapi kelihatannya walau non pestisida tanamannya cukup mulus Iya, subur ya. seperti ini contohnya pestisida Iya. dari cari ulat. Oh, tapi Ada kan yang ya. terkena jamur sedikit Oh, karena Anda gitu ya. pakai kan. Mhm. Nah, Hmm. ini kebetulan posisinya di samping rumah, jadi hamanya itu sedikit. Ibu Ketut mau pesan mungkin ya? Atau oh ya cari inspirasi gitu ya. Iya, 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 iya. Kalau ini selama ini pemasarannya kemana saja ini kalau seperti ini? Awal-awal saya lakukan pemasaran itu lewat online, Facebook, WA. Nah, Kalau saya- untuk sekarang? Kalau sekarang kebetulan ada teman-teman yang ambil, dilempar lagi ke rumah makan, Iya, ke iya. untuk di sini kadang tambang atau lain sebagainya. Kalau selama Mas Peri ini menanamnya adakah kendala khusus misalnya selama apa dalam budidaya tanaman sistem hidroponik ini untuk tanaman? Kendalanya karena di sini daerah dataran rendah, untuk selada itu agak susah dibandingkan dengan daerah dataran tinggi karena pada dasarnya selada kan tumbuhan dataran sedang dan tinggi. Oh, gitu ya. Nah, dia membutuhkan cahaya full Hmm. matahari, tapi dia mau suhu yang dingin. Oh, Nah, dingin tapi permasalahannya di sini mataharinya terik, suhunya panas. oh, gitu ya. Ya, sering terjadi busuk akar, tanaman layu. Lantas untuk mengantisipasi kendala seperti itu, tindakan apa yang diambil? Kalau saya dari pengalaman pribadi Iya. dan riset juga di Google dengan saran dari teman-teman, Hmm. saya lakukan itu perbandingan air nutrisi dengan pohon. Oh, gitu. Contohnya kalau perbandingannya satu pohon 1 liter air. Hmm. Jadi kalau satu meja ini 400 lubang tanam atau 400 pohon, airnya itu 400 liter. Oh, berarti dia formulasinya harus terhitung Ya, gitu ya. harus Artinya hitung. ya minimal bisa terbaca lah Ya. berapa gitu ya. Hanya minusnya di situ untuk mencapai ppm yang kita Hmm. sasar, dia agak boros. Ya, jadi boros di nutrisi. Iya, iya, iya. Ketimbang teman-teman yang ada di dataran tinggi. Hmm. Karena kan walaupun airnya tidak terlalu banyak, karena faktor dingin lebih bagus tumbuhnya. Eh, kalau nah ini kira-kira analisis ekonominya nih kan sedikit kita harus tahu ya walaupun kasar toh. Nah, Kalau ini untuk ini kan satu meja ini kira-kira berapa lubang ini? 400 lubang kurang lebih. 400 lubang. Kalau untuk 1 kilo ini berapa lubang tanaman kira-kira? Karena saya panennya di bobot 120 gram. Iya. Nah, itu karena sudah akarnya dipotong. Iya. Jadi kurang lebihnya itu ambil rata-rata 1 kilonya itu naik 10 pohon. 10 berarti 400 berarti kisaran 40 kilogram ya. Oh. Itu kisarannya, tapi praktek di lapangan karena ada yang rusak segala macam. Itu saya ambil rata 30 kiloan. Oh, Kadang berarti kan ada yang rusak, contoh kayak ini tidak bisa dipanen segala macam. iya. Berarti anggap aja 30 sampai 35 kilo per meja. Iya. Ya. Ini kan namanya kalau kita budidaya berarti kan sedikit tidaknya analisis ekonominya Iya. kita harus ya sedikit berhitung dulu tuh. Karena kan untuk menginspirasi berusaha gitu. Ya berarti per meja ini berarti bisa dengan estimasi katakanlah harga sekarang untuk harga sekarang berapa per kilonya kalau yang ini. Untuk harga itu naik turun ya. Ya. Tapi Dulu saya katakanlah ambil dari murah termurah termahal
ambil tengahnya. Ya, ambil tengahnya. Kalau untuk ambil tengahnya itu harganya sekitar 35.000 per kilo. 35.000 Ya itu per dari kilo. yang paling murah dan Ya. paling ini kita ambil Tengah tengahnya. ya 35. Berarti 1.000 kalau per kilo. saat lagi mahal bisa sampai 40. Bisa gitu. sampai 45 bahkan pernah sampai 50. Oh, berarti per kilo. kita ambil yang ideal saja Ideal ya saja 35. yang enggak 35 kali kali 30 kilo. ya. Heeh. Berarti Harusnya. kalau dirupiahkan hampir 1 juta ya. Hampir. Iya, Itu hampir. kotornya. Ya kotornya. Tapi kan yang utama bukan di situ saja. Bukan. Artinya kalau ketika kita mengeluti ini kan tidak harus mentok waktu di sini ta. Tidak. Kemudian bertanam dengan cara hidroponik itu kan ada unsur hiburan di situ ya. Itu plusnya mungkin ya Plusnya, itu ya. dalam satu meja. Tapi kalau kita misalnya bercocok tanam atau budidaya hidroponik dengan sistem ini apa tanaman ini, kalau per mejanya itu kan bisa kita lakukan berapa meja kan gitu Ya, ya. Itu ya, kan ya. kalau satu meja memang sedikit, tapi jika Anda ingin apa namanya? Jika ingin keuntungan lebih banyak harus ya anunya jumlah tanamannya tuh bisa ditambahkan begitu. Saya pribadi saja mulai ini karena hobi. Dulu Iya, pakai iya. apa namanya itu? Baskom kecil. Iya, iya. Nah, karena hobi keterusan saya buat 1 2 3 meja. Akhirnya sampai sekarang. Itu dari 2018. Berapa tahun itu? Lumayan guys, walaupun satu meja itu dalam keuntungan katakanlah bisa mungkin dipotong sesudah dipotong biaya benefitnya kurang sekitar lebih 100.000. Tapi di situ kan baru satu meja. Jika Anda bisa tanam 4 sampai 5 meja, Anda bisa berhitung sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya budidaya dengan seperti ini, Anda bebas kotoran dalam artian tidak belepotan gitulah. Itu di situ. Kemudian hiburannya yang paling penting karena di sini ada menikmati hiburan. Mungkin sebelum ditutup ada mungkin pesan-pesan khusus buat yang teman-teman yang baru mungkin yang pengen atau ingin mengawali budidaya tanaman dengan sistem hidroponik gitu. Mungkin Oke, ada. terima kasih. Iya. Kalau Iya. berdasarkan pengalaman Iya, saya, iya. Sering kalau- pengalaman, ya. Pertama itu jangan terlalu banyak hitungan. Ya, gitu ya. Seperti saya dulu, Iya. overthinking nanti Iya. jual kemana. Pokoknya mulai dulu. Mulai dulu dari bisa teman-teman bisa coba dari beli paket hidroponik di Shopee yang kecil Gitu. itu. Hmm. Mulai dari situ dulu. Hmm. Nanti sudah berhasil, ada minat, kembangkan lagi. Pokoknya jangan dulu berhitung apa namanya jauh-jauh. Intinya berproses dulu Berproses ya. dulu, Kalau kita coba hargai dulu. prosesnya Ya. kalau mau sukses tuh. Ya, Karena- beda kalau untuk pengusaha yang betul-betul langsung Ya, mau sudah. terjun investor Ya, ya, itu ya, beda beda. lagi. Tapi untuk Intinya, teman-teman yang mau mencoba, kecil dulu. Jalani prosesnya dulu. Ketika Anda sudah tahu ilmunya baru kembangkan lagi. dikembangkan dalam skala bisnis mungkin Ya. gitu ya. Oke, Mas Ferry, terima kasih bincang-bincangnya. Oke, Mudah-mudahan sukses usahanya dan berkembang. Siap.